Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah pengendalian proses dan untuk minggu ini kita lanjutkan untuk materi pertemuan 9 dan 10. Dan untuk yang sekarang ini saya akan sampaikan dulu materi pertemuan 9 yaitu tentang respon dinamik sistem orde 2. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah mahasiswa mampu memahami respon dinamik dari suatu model proses orde 2. Jadi di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang respon dinamik suatu sistem orde 1 dan sekarang kita lanjutkan untuk sistem orde 2. Jadi di sistem orde 2 itu transfer function-nya itu bisa berasal dari dua buah proses orde 1 yang terhubung secara seri. Jadi bisa dilihat di gambar satu ini misalnya kita punya dua buah proses yang berlangsung secara kontinu di mana masing-masing proses ini memiliki persamaannya sendiri-sendiri. Di sini persamaannya orde 1 dan ini persamaannya juga orde 1. Nah, ketika prosesnya seperti ini, di mana antara proses 1 dan proses kedua itu saling terkait, maka gabungan dari kedua persamaan ini bisa menjadi persamaan orde 2. Seperti misalnya kita punya dua buah tangki pencampur, di mana aliran keluar dari tangki yang pertama itu akan menjadi aliran masuk untuk tangki yang kedua. Nah, karena dia sistemnya kontinu dan saling terkait antara kedua proses tersebut, maka proses tersebut bisa dianggap sebagai sistem yang memiliki model persamaan orde 2. Nah, kemudian untuk transfer function-nya di sistem orde 2 tersebut, persamaan umumnya adalah ini, persamaan awalnya. Jadi, seperti yang sudah pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa Y ini menunjukkan output proses, sementara U itu adalah variabel inputnya. Jadi di sini persamaan ini itu disusun berdasarkan diagram blok pada gambar satu ini. Jadi untuk transfer function-nya itu merupakan perkalian dari kedua persamaan ini. Di sini kan ada K1 per tau 1S tambah 1, di sini ada K2 per tau 2S plus 1. Nah, untuk menyusun sistem ini menjadi suatu sistem orde 2, kita mengalihkan persamaan yang di sini dengan persamaan yang di sini, sehingga dihasilkan persamaan ini. Kemudian untuk K1 kali K2 ini kita sederhanakan menjadi K, sampai akhirnya diperoleh persamaan 538, yang dimana persamaan ini merupakan persamaan standar transfer function untuk suatu sistem orde 2. Kemudian di sini saya tuliskan keterangannya. Di sini kita ada konstanta K, itu merupakan proses gain atau steady state gain. Di sini K dengan KP ini sama ya. K dengan KP itu sama, yaitu proses gain atau steady state gain. Kemudian ada tau atau tau P. Ini adalah time constant atau waktu respons. Jadi, tau ini menunjukkan seberapa cepat suatu output itu bisa merespons suatu sistem. Kemudian, yang ini ada notasi ini namanya zeta. Zeta ini adalah damping factor yang nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, damping factor itu atau biasa disebut sebagai damping coefficient itu menunjukkan derajat osilasi pada respon proses setelah terjadi perubahan input. Jadi di sini ada hubungan antara damping factor ini dengan osilasi. Kita juga bisa mengatakan bahwa damping factor itu merupakan suatu bentuk redaman atau perlawanan dari osilasi. Jadi, nilai damping factor ini akan berbanding terbalik dengan nilai osilasi.
Jadi untuk yang belum tahu osilasi itu apa, kurang lebih osilasi itu seperti ini. Jadi merupakan seperti bentuk gelombang-gelombang ini yang merupakan respon dari suatu sistem orde 2. Kemudian tadi sudah saya sampaikan bahwa nilai damping factor atau zeta itu berbanding terbalik dengan osilasi kan. Berarti kalau nilai zetanya kecil, maka itu osilasinya besar. Artinya apa? Kalau misalnya osilasinya besar itu, dia terjadi karena redamannya kecil. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ketika zetanya sama dengan 0, maka osilasinya maksimal atau disebut sebagai natural frequency, di mana persamaannya ini omega n sama dengan 1 per tau. Sementara untuk nilai zeta yang kurang dari 0, maka bisa dikatakan bahwa sistemnya itu tidak stabil. Jadi di gambar 2 ini kita bisa lihat hubungan antara osilasi dengan damping ratio. Jadi di sini garis lengkung ini merupakan suatu osilasi, suatu sistem. Kemudian di sini kita bisa lihat ada banyak garis osilasi. Di sini ada yang zetanya sama dengan 0, osilasinya paling tinggi. Kemudian ini ada yang zetanya paling tinggi di sini dan nilainya 2. Jadi dia cenderung rendah dan tidak terbentuk osilasi. Jadi dia cenderung lebih stabil dibandingkan yang zetanya itu nilainya kecil atau 0, selanjutnya suatu sistem orde 2 itu transfer function-nya itu bisa kita klasifikasikan ke dalam 3 kelompok berdasarkan nilai zetanya ini, berdasarkan nilai redamannya. Jadi ada yang nilai redamannya lebih besar dari 1 atau disebut sebagai overdamp. Kemudian ada yang zetanya sama dengan 1, critically damp, dan nilai zeta yang di antara 0 dan 1 itu disebut sebagai underdamp. Nah, untuk sistem orde 2 yang terbentuk dari 2 buah sistem orde 1 seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya tadi, itu biasanya karakteristik responnya itu adalah yang overdamp dan critically damp. Kemudian selanjutnya, nah di sini kalau misalnya kita ingat di beberapa pertemuan yang lalu, saya pernah menyampaikan bahwa terdapat beberapa jenis perubahan input. Di antaranya ada step input, kemudian ada rem input, ada impulse input, sinusoidal, dan lain sebagainya. Tapi di sini saya akan hanya memberikan sedikit penjelasan tentang yang step response. Jadi step response itu adalah respon yang diberikan oleh suatu output proses ketika diberikan perubahan input berupa step input itu. Jadi perubahan input yang tiba-tiba. Kemudian di sini untuk step input US, U di sini kan tadi kan input sama dengan M per S. Jadi M di sini adalah besarnya perubahan yang dilakukan pada input proses. M per S, maka jadi ini adalah persamaan 546 ini adalah persamaan umum transfer function untuk step response. Nah, persamaan ini masih harus kita inverse supaya diperoleh persamaan yang menghubungkan Y atau output sebagai fungsi waktu. Jadi ketika kita misalnya mau membuat suatu grafik respon terhadap waktu, itu kita harus mengubah persamaannya menjadi persamaan Y sebagai fungsi waktu dengan cara di-inverse. Karena tadi untuk sistem orde 2 itu kan ada beberapa kelompok, yaitu yang overdamp, critically damp, dan underdamp itu, jadi masing-masing karakteristik tersebut persamaannya akan berbeda. Jadi bermula dari persamaan ini, untuk yang nilai zeta yang lebih besar dari 1 atau overdamp, itu diperoleh persamaannya 547 ini. Kemudian untuk critically damp, itu persamaannya 548, dan untuk yang underdamp ini sedikit lebih rumit, di persamaan 549.
Di sini saya akan lebih menjelaskan mungkin bentuk karakteristik dari responnya. Untuk sistem orde 2, sementara untuk persamaannya, setidaknya, kalian bisa tahu persamaan-persamaan yang, bisa menghubungkan antara output proses dengan waktu pada suatu sistem orde 2. Tapi di sini yang perlu diketahui juga, adalah bagaimana sih respon dari output itu, atau kurang lebih kecenderungannya bagaimana pada sistem orde 2 apabila dikenai perubahan input. Kemudian di sini di gambar 3 kita ada dua gambar A dan gambar B. Dua gambar ini menunjukkan respon output proses untuk sistem orde 2 yang diberikan perubahan berupa step change atau perubahan yang tiba-tiba. Nah, untuk yang A ini, untuk proses yang under damped, tadi yang under damped itu kan nilainya antara 0 sampai dengan 1. Jadi di sini ada beberapa nilai zeta antara 0,2 sampai 0,8, dan di sini kita bisa lihat bagaimana kecenderungan proses tersebut. Jadi bisa dilihat bahwa nilai yang zetanya ini lebih kecil, proses ini lebih tidak stabil. Jadi dia untuk mencapai kondisi steady state yang baru ini akan butuh waktu lebih lama. Berbeda dengan yang nilai zetanya 0,8. Jadi gelombangnya tersebut atau osilasi tersebut tuh bisa dikurangi dengan adanya damping factor itu. Jadi dengan nilai damping factor yang 0,8 bisa dilihat bahwa dia lebih cepat untuk mencapai kondisi steady state yang baru. Kondisi steady state yang baru ini kita bisa lihat di titik kurang lebih 1, Y-nya sama dengan 1, di mana dia kan mulai lurus. Di sini bisa dilihat dari 0 naik, tapi dia bisa langsung lurus lagi. Kemudian untuk yang gambar B ini adalah step response untuk yang critically damped dan overdamped. Di sini ada nilai zetanya ada 1, 1,5, 2, dan 3. Di sini kecenderungannya jauh lebih stabil ya dibandingkan yang gambar A tadi ini. Jadi dia tidak melewati osilasi terlebih dahulu sampai akhirnya bisa mencapai kondisi steady state yang baru. Nah, dari kedua gambar ini kita bisa simpulkan beberapa hal penting. Misalnya yang pertama, respon menunjukkan derajat osilasi dan overshoot yang lebih tinggi ketika zeta mendekati 0. Jadi bisa dilihat bahwa ketika zeta mendekati 0, misalnya ini kan 0,2, itu derajat osilasi dan overshoot-nya lebih tinggi. Jadi dia kan maksudnya lebih tidak stabil. Bisa dilihat ya dari gambar ini dia gelombangnya itu lebih fluktuatif. Kemudian nilai zeta yang besar menghasilkan respon yang lambat. Untuk yang nomor 2 ini, kita bisa lihat di gambar B, antara yang nilainya zeta sama dengan 3 dengan yang zeta sama dengan 1, itu berbeda. Jadi kalau untuk yang zeta sama dengan 1, dia kan responnya dari 0 langsung bisa naik ke 1, kemudian dia mencapai kondisi steady state. Sementara untuk yang zetanya lebih besar, yaitu 3, di sini responnya cenderung lebih lambat. Jadi dia lebih landai ini kecenderungannya. Dia cenderung lebih lambat dibandingkan yang zetanya lebih kecil daripada 3. Kemudian respon tercepat diperoleh ketika zeta sama dengan 1. Jadi respon yang ini merupakan respon yang paling cepat dibandingkan respon yang lainnya ketika zetanya sama dengan 1. Selanjutnya dari yang gambar 3 tadi, kita perdalam lagi untuk karakteristik step response pada proses yang under damped. Di sini, kalau misalnya kita lihat tadi, kita misalnya ambil contoh untuk yang zetanya sama dengan 0,2 yang ini, kemudian kita lihat. Jadi di sini tuh
Pada karakteristik step response untuk proses yang under damped itu ada beberapa istilah-istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan dinamika proses suatu sistem. Jadi misalnya di sini ada yang namanya rise time atau TR. TR ini kita bisa lihat di sini. Di sini TR. Jadi TR ini adalah waktu yang diperlukan oleh output proses untuk mencapai kondisi steady state yang baru. Jadi seperti yang kita bisa lihat pada gambar 4 ini, kondisi steady state yang baru ini berada pada titik I ini nih. Ini adalah kondisi steady state yang baru, garis putus-putus. Kemudian, jadi TR itu adalah ini. Waktu dari 0 kan di sini 0. Di sini 0, jadi dari sini sampai sini adalah TR karena itu waktu yang diperlukan oleh suatu sistem untuk mencapai kondisi steady state yang baru. Tapi di sini maksudnya mencapai kondisi steady state itu untuk pertama kalinya ya. Jadi kan titik steady state yang baru di sini. Jadi ketika dia dari 0 pertama kali mencapai titik steady state di sini kan. Di sini. Nah, ini artinya TR, tapi bukan berarti setelah ini lalu dia mulai konstan terus, bukan. Jadi dia masih ada kemungkinan untuk lanjut membentuk osilasi, membentuk osilasi dan masih terus beberapa kali sampai akhirnya di waktu yang cukup lama dia mencapai kondisi steady state. Kemudian berikutnya ada time to first peak atau TP. TP di sini TP itu adalah waktu yang diperlukan oleh output proses untuk mencapai nilai maksimum yang pertama. Jadi di sini dari respon ini kita lihat ada peak atau puncak yang pertama terbentuk di sini kan. Ini adalah puncak yang pertama terbentuk. Kemudian jadi dari waktu 0 sampai dengan sini sampai dengan terbentuknya puncak yang pertama itu disebut sebagai time to first peak atau TP. Selanjutnya ada settling time. Settling time itu di sini. Jadi settling time itu waktu yang diperlukan suatu sistem ini yang diperlukan oleh output proses untuk mencapai kondisi di mana mencapai nilai di mana ada deviasi sebesar kurang lebih 5% dari kondisi steady state yang baru. Jadi misalnya kondisi steady state-nya di sini. Di sini yang saya tandain biru, di sini kondisi steady state-nya sepanjang garis putus-putus ini. Kemudian ada di sini ada deviasi kurang lebih sebesar 5%. Ini ya, 5%. Nah, kemudian dari sini kan ada lembahnya ini, lembah osilasinya ini mulai tercapai di sini. Nah, jadi waktu dari 0 sampai sini adalah TS. Selanjutnya ada overshoot. Overshoot itu atau dinotasikan dengan OS itu adalah A dibanding B. Jadi bisa kita lihat di sini A dibagi dengan BA itu adalah jarak atau amplitudo ya, amplitudo dari kondisi steady state yang baru terus dibandingkan dengan sini jarak antara kondisi steady state awal dengan kondisi steady state yang baru, A per B. Jadi A ini dibagi B ini sama dengan overshoot. Selanjutnya ada decay ratio. Ini rasio ya, bukan rasion. Atau dinotasikan dengan DR itu adalah perbandingan antara C dengan A, di mana C ini adalah tinggi puncak yang kedua. Jadi kan ini puncak yang pertama terbentuk, kemudian ada puncak yang kedua ini. Nah, tingginya ini adalah C. Dan C dibagi dengan A itu merupakan decay ratio. Selanjutnya ada periode osilasi. Di periode osilasi itu menunjukkan waktu antara
dua puncak atau dua lembah respon. Tapi ini antara dua puncak dan dua lembahnya ini harus saling berturutan. Seperti misalnya antara puncak yang ini dengan puncak yang ini, jaraknya itu adalah P. Terus kalau misalnya untuk lembahnya, itu bisa juga dari yang sini, saya tandai dulu, bisa jarak kan dari sini, untuk lekukan yang pertama, untuk cekungan yang pertama, dan ini cekungan yang kedua, secara berturutan. Jadi ini juga bisa merupakan periode osilasi. Kemudian, di sini terkait dengan beberapa istilah-istilah tadi, terkait dengan beberapa parameter tadi, dari karakteristik ini yang baru saja saya sampaikan, nah itu untuk mencarinya tuh bisa dihitung secara matematis. Persamaannya ini dari persamaan 550 sampai dengan 553. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Oh, ternyata ini slide yang terakhir. Jadi, untuk pertemuan 9 ini, saya lebih menekankan untuk menjelaskan bagaimana karakteristik respon dari suatu output apabila dikenai perubahan input berupa step change tadi. Untuk persamaannya juga tetap saya berikan, cuman memang tidak saya berikan secara mendalam. Tapi setidaknya sudah ada gambaran terkait dengan persamaannya. Untuk referensinya ini saya ambil dari buku Process Dynamics and Control. Dan untuk materi pertemuan 9-nya saya rasa cukup sampai di sini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan sampaikan dalam forum diskusi. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.